Oke, sahabat YouTube, jumpa kembali dengan saya Tama di channel YouTube Bli Tama. Salam hormat, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Dan perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial menjawab salah satu pertanyaan saudara kita. Pertanyaannya seperti ini. Patokan mengetahui bumper kiri mobil untuk jarak dekat. Akurat mana? Sudut kaca atau sudut AC? Ya. Jadi untuk mengetahui sisi kiri dan sisi kanan mobil itu patokannya bisa kita gunakan melalui setir. Kalau untuk bumper kita harus tahu dulu kira-kira seberapa untuk dimensi mobil. Yang utama itu kita harus tahu dari titik duduk kita ke depan ya. Itu kira-kira 2 meteran kurang sedikit ya. 2 meter kurang sedikit. Kalau ke arah sana yaitu bumper kiri depan itu 2 meteran kurang lebih 2 meteran. Jadi anggaplah ke sana 2 meter, ke depan juga 2 meter. Nah, itu kita bisa memperkirakan semeter itu seberapa ya, dari bahu kita, bahu kanan ke ujung tangan. Nah, ini kira-kira 1 meteran. Nah, kita tinggal mengkondisikan 2 meter kira-kira seberapa. Untuk pemula sangat sulit menurut saya untuk mengetahui bumper. Kalau untuk mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil itu lebih gampang dengan bantuan setir, atau nanti saya gunakan 2 pipet yang saya taruh di depan. Itu sangat mudah sekali mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil. Oke, supaya tidak berlama-lama, tetap di channel YouTube Bli Tama. Oke teman-teman, sekarang saya berada di posisi di pinggir jalan. Dan jika teman-teman penasaran, sekarang saya akan berbagi cara bagaimana caranya untuk bisa mengetahui sisi kiri, sisi kanan mobil, juga bumper depan. Dan untuk sisi kiri dan sisi kanan mobil itu kita bisa tahu dari ini, dari setir. Coba teman-teman lihat dari kamera, kita pandang ke depan ya. Jadi radius pandangan kita meluas, depan, kiri, kanan. Nah, seperti itu. Jadi pandangan kita luas. Dengan pandangan kita ke depan, kita melihat motor, mobil di kanan kita ya, melintas di kanan ataupun di kiri nantinya. Jadi pastikan saja dimanapun teman-teman mengendarai mobil harus terfokus ke depan, tapi bisa memantau sisi kiri, sisi kanan mobil. Itulah radius pandangan kita. Pandangan kita luas sebenarnya. Nah, itu kita gunakan ya, kemampuan memandang seperti itu kita gunakan saat kita mengendarai mobil. Dan untuk sisi kiri, sisi kanan bisa kita ketahui dari sini, dari setir. Sisi kiri, sisi kanan setir itu adalah sisi kiri, sisi kanan mobil. Kalau di jalan nantinya kita pastikan saja yang paling berbahaya sih di kiri ya. Di kanan agak penting. Kenapa? Ada marka jalan yang menyelamatkan, itu adalah batas kita dengan orang lain atau kendaraan lain, kita dengan kendaraan lain. Akan tetapi kalau di sisi kiri memang ada batas, yaitu pinggiran aspal ataupun nantinya marka jalan yang di pinggir kiri. Akan tetapi terkadang banyak yang parkir, terkadang banyak sekali halangan untuk di sisi kiri. Karena itu perhatian kita saat mengendarai mobil itu lebih fokus ke sisi kiri dibanding sisi kanan. Perbandingannya hanya 25% di kanan, 75% di kiri. Untuk di kanan kita masih ada marka jalan, dan antara kita dengan yang datang dari depan sama-sama jaga jarak, sama-sama tidak mau atau tidak ingin melewati marka jalan. Tapi kalau yang di sisi kiri, karena ada halangan, umpamanya contohnya itu mobil parkir, motor parkir, dan apapun itu di kiri, itu dia tidak bergerak. Karena itu kita selalu mengkondisikan diri supaya tidak nyerempet atau jaga jarak sama yang di kiri. Kalau yang di kanan dari jauh dia sudah melihat, drivernya atau sopirnya itu sudah melihat kita, kayak kita melihat dia. Karena itu dari jauh sudah
jaga jarak. Seperti itu kira-kira ya. Dan kita kembali ke dimensi mobil, sisi kiri dan sisi kanan mobil. Untuk sisi kiri, sisi kanan mobil bisa kita lihat dari sini, setir atau lingkaran setir ini. Kita hanya sekedar mengarahkan setir kalau saat mengendarai mobil, tapi kalau sekarang dilihat, mobilnya sudah jatuh dari aspal, dari dimensi pandang kita, dari sudut pandang saat kita berada di posisi driver. Akan tetapi kalau kita lihat dashboardnya ini, mobilnya sudah jatuh sebagian, bukan sebagian lebih ya, hanya sebagian kecil saja di atas aspal. Jadi 3/4-nya di sini, hanya 1/4 saja di aspal. Itu kalau kita lihat dari dimensi mobil tanpa ada patokan setir. Yang kenyataannya mobil masih di atas aspal, seperti itu. Dan jika sudah tahu hal itu, kita jadi lebih tenang saat kita mengendarai mobil. Tidak lagi kita berpikir, waduh mobilnya gede sekali, cukup nggak di sana, nah itu ya, cukup nggak di sempit itu. Supaya nggak seperti itu, makanya teman-teman harus pahami ini. Mobil hanya segede setir. Kemudian saya akan praktekkan sekarang cara lain, yaitu dengan pipet. Tapi untuk pipet ini hanya sekedar membantu atau alat bantu kita supaya kita lebih paham mana sih yang dimaksud, ukuran sisi kiri sisi kanan yang mana. Tapi kalau memang sudah feelingnya kuat, kita bisa hanya dengan menggunakan setir, ataupun kita hanya bisa ini gundukan dashboardnya ini ya, ada yang melengkung seperti ini. Nah, kita hanya mengarahkan ini supaya tidak jatuh. Sekarang kan tidak jatuh, itu saja kita gunakan. Atau bisa juga kita gunakan lutut kita, lutut kiri, lutut kanan, itu adalah sisi kiri dan sisi kanan mobil. Kalau kita lewat setir, ini tangan kita saja, supaya aman dari objek apapun itu yang membahayakan menurut kita di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Yang paling lebih berbahaya di sisi kiri. Dan sekarang kalau teman-teman masih juga belum paham, ini ada alat, yaitu pipet. Hanya sifatnya sementara, nggak mungkin kita bawa mobil pakai pipet terus ya. Ini hanya untuk mengasah feeling sisi kiri dan sisi kanan mobil. Nah, jadi kita hanya mengarahkan itu saja, pipet kiri dan pipet kanan. Dari dimensi pandang kita, mobil hanya segede itu saja. Oke, sekarang saya akan praktekkan. Dilihat dari sudut pandang yang bawa mobil atau sekarang ini, pipet itu tidak jatuh dari pinggiran aspal. Ya, semoga saja ini pas ya untuk kameranya. Tuh ya. Kalau kita geser ya beda ya. Nah, supaya pas di posisi driver atau tempat duduk driver, joknya driver, dan cari kenyamanan duduk dulu baru disetel. Caranya menyetel, teman-teman parkir di pinggir jalan, pastikan mobil teman-teman minggir seperti ini, baru taruh pipetnya itu di depan setir. Sisi kiri setir itu dia, sisi kanan setir itu dia. Jadi taruh, bukan lurus ya. Kalau lurus ini pipetnya di sini dia, dan kalau ini juga di sini dia. Jadi dari dimensi kayak kita memandang lukisan pemandangan itu ya, jadi menciut seperti itu. Nah, semoga paham dan tetap simak. Sekarang saya akan mempraktekkannya. Saya akan jalan hanya dengan setengah kopling, dan kita selalu fokusnya kita ke depan, tidak terlalu jauh, tapi kita selalu memantau pipet. Jadi apapun yang ada di sisi kiri, kita memastikan tidak kena sama pipet atau tidak kena sama tangan kita sisi kiri.
Ya paling tidak ini membantu sekali, sangat membantu supaya kita bisa mempertahankan sisi kiri atau lajur kiri. Kalau jalannya seperti ini apalagi tidak ada marka, jadi kita memastikan pipetnya itu tidak jauh dari pinggiran aspal, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, kita jatuh mobilnya jatuh ya. Kalau menjauh, nah itu usahakan saja jauhnya berapa, jangan sampai semeter ya, setengah aja. Dan saya akan praktekkan di sini. Saya akan taruh 2 bendera di depan. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan cara tahu dimensi mobil kita supaya kita tidak ragu lagi untuk di jalan-jalan yang sempit. Saya akan mundur dulu. Saya akan menggunakan 2 pipet ini. Ya, kelihatannya dari sini kalau kita bayangkan bendera itu ya sempit sekali dan mobil rasa tidak cukup, itu cukup. Terbukti tadi saya naruh bendera itu pas di ujungnya spion. Dan sekarang kita praktekkan hanya dengan setengah kopling. Pastikan untuk sisi kiri, pipet kiri atau setir di sisi kiri, sisi kanan pipet di kanan atau setir tangan kita bagian kanan. Dan ini akan cukup. Pastikan saja sisi kanan yang kita tetap pertahankan, sisi kiri akan berubah. Saya pelan-pelan ya, saya akan lurusin terus mobilnya. Nah, teman-teman juga pahami ya, jadi ini agak ke tengah dan jangan ikutin yang di kiri, itu jarak dekat 5 meteran sudah tidak berlaku lagi, jadi yang berlaku hanya yang kanan. Nah, kalau sudah dekat lagi sudah semuanya tidak berlaku, jadi pastikan saja yang kita gunakan sekarang kalau sudah jarak dekat ini pojokan kaca dekat. Kalau sudah dekat lagi itu akan berbeda lagi, yang kita gunakan ujung spionnya supaya tidak nyentuh kanan ataupun di kiri. Tidak nyentuh ya, berarti lolos. Tidak nyentuh ya, tidak nyentuh juga ya. Nah, jadi itu ya, jadi untuk jarak jauh kita bisa menggunakan ini lingkaran setir. Kalau sudah jarak dekat 5 meteran pastikan yang sisi kiri saja kita pertahankan, dan kalau sudah dekat lagi 1 meteran itu sudah tidak berlaku untuk setir ataupun yang sisi kanan. Yang berlaku ya kenyataannya ya, jadi sesuai pandangan kita, bukan dimensi lagi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya ulang lagi. Supaya teman-teman lebih memahami hal ini, jadi latih saja dimensi mobil lewat ini. Kalau sudah paham sekali baru gunakan di jalan ramai. Nah, ini ya, saya hanya mempertahankan yang di sisi kanan. Saya pertahankan selalu supaya nempel dia, dan pelan-pelan dia akan berubah. Yang di sisi kiri perhatikan ya, yang di kanan selalu. Nah, ini sudah dekat
kayak gini, sudah semuanya sudah tidak berlaku. Jangan dibawa ke kanan lagi ataupun ke kiri lagi. Yang kita gunakan pojokan kaca itu, pojokan kaca. Dan kalau sudah dekat lagi, kita gunakan ujung spion. Aman ya, ujung spionnya aman ya. Sekarang tinggal saya praktekkan bumper depan. Kayak ini umpamanya ya. Saya sekarang akan putar setir ke kanan full. Yang digunakan itu ada nozzle wiper, ini sudah full. Ya. Nah, kalau seperti ini, segini seberapa kira-kira? Masih jauh. Seandainya kita menghindari yang ini, yang di depan bendera ya, saya akan menghindari. Yang terpenting nozzle-nya ini ya, yang di kiri ya, gitu ya. Jadi ya gitu ya. Ini sudah dekat sekali. Kalau untuk yang di kanan ya gampang sekali, karena bisa kita pantau. Yang penting apa namanya, pojokan kaca. Jadi sudah, jangan khawatir. Yang dikhawatirkan tuh yang di kanan. Kalau kita bermanuver ke kanan, ini umpamanya ya. Saya akan bawa ke kanan. Nozzle-nya yang penting tidak kena, lolos. Nah, ini lolos. Oke, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kalau sudah lolos ya kita bisa masuk. Jadi teman-teman latihan saja seperti ini. Kayak gini, ini umpamanya ya. Nah, menghindari ini bendera yang di depan ya. Jadi pastikan saja itu tidak kena. Ya. Nah, cuman segitu saja. Yang penting kita tahu apa namanya, dari sudut kita duduk ke depan itu 2 meteran kira-kira. Tinggal begini saja. Nozzle sejauh.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya sekarang ini akan masuk ke sela-sela bendera. Oke, kayaknya sempit sini ya. Ya, karena posisinya miring. Itu untuk maju. Kalau mundur kita hanya memastikan kiri kanan bendera itu ke mobil sama jaraknya. Di kiri kalau sejengkal, di kanan juga sejengkal. Pastikan dari spion, lihat dari spion. Mundur terus, pastikan seimbang kayak kopling sama rem. Diseimbangkan, distabilkan. Kalau sudah dekat dan pastikan sama jaraknya, kita tinggal mundur lurus saja ya, akan aman. Dan ini keren sekali. Nah, sekarang tinggal ujung spion kanan sama kiri. Nah, itu lebih luas ke sana ya, berarti setir ke kanan ya, setengah putaran saja cukup, aman sudah. Kalau nggak dikembalikan itu mendekat yang di kiri, jadi pastikan lurusin setirnya, baru lurus mobilnya dan bergerak lurus karena diarahkan dengan posisi roda lurus. Kira-kira seperti itu. Saya akan naikkan kameranya ya. Untuk dasarnya, dan sekarang saya akan praktekin keluar, memastikan untuk di jalan supaya aman. Yang pertama saya akan praktekkan yang ini, di depan saya akan masuk, pastikan saja itu pipetnya pipet kuning nempel sama pinggiran kanan atau aman ya. Dan ini lagi saya pastikan saya hindarin tiang listrik ya. Sekarang saya putar ke kanan, ini masih jauh ini ya, kira-kira ya. Itu hanya sekedar main feeling, dibantu dengan alat bantu nozzle. Nah, di pinggir trotoar, kalau saya contohin, saya praktekkan untuk di sisi kanannya. Pastikan saja nempel ini pipetnya. Kalau sudah nempel kayak gini, ya mobilnya juga nempel tuh di kanan ya. Ada masih selah, karena ini juga ada selahnya masih ya. Nah, hanya sekedar tahu, kalau sudah tahu nantinya kita gunakan pada waktunya. Jangan sampai di jalan yang gede kayak gini kita nempel-nempel ya ke kanan, itu sangat berbahaya. Jadi tidak bisa menggunakan teknik sesuai tempat, sesuai tujuan atau sesuai fungsinya ya. Nah, itu hanya sekedar contoh supaya teman-teman tidak takut lagi, supaya lebih pede lagi mengendarai mobil, tahu sisi kiri dan sisi kanan mobil. Saya akan ke kiri di depan. Tadi kanan agak jauh masuk. Saya akan berdiri di depan. Jalannya agak kecil. Keluar, masuk yang putih, baru masuk.
Sandangin ke kiri, aman di kanan, ya kiri full. Kembali 1, 2. Aman. Saya di depan akan ke kiri. Mobil 2, saya ganti 1 dulu karena nanjak jalannya. Sebelum belok, pantau belokannya ada apa. Aman, ya, jadi mengarah ke kiri, pantau ke kanan, aman, kiri dikit-dikit. Ya. Nah, jalannya seperti ini ya. Pastikan saja biar tidak lewat marka. Kalau tidak lewat marka, mobilnya juga tidak lewat marka. Kalau lewat, jadi jaraknya masih banyak. Itu bisa digunakan dengan hanya menggunakan pipet untuk amannya untuk di awal, untuk mengasah feeling kita, masalah feeling dengan teknik.